Hai, kembali lagi bersama Fun Science. Jadi, kita akan membahas berkenaan tentang sistem pencernaan. Tahukah kamu, makanan yang kalian makan tidak akan ada artinya jika tidak dicerna. Makanan harus dicerna agar tubuh kita bisa mendapatkan nutrisi untuk memelihara semua fungsi tubuh kita. Selain itu, tahukah kamu sistem pencernaan dari mulut sampai rektum berkisar 9 meter panjangnya? Organ-organ yang berada dalam sistem pencernaan dikelompokkan menjadi 3 bagian besar berdasarkan fungsinya, yaitu pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Pencernaan adalah suatu proses ketika makanan yang kalian makan dipecah hingga menjadi nutrisi-nutrisi yang kecil. Pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara kimiawi adalah pengolahan makanan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut dengan enzim. Pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Pencernaan mekanik biasanya terjadi di dalam mulut dan lambung serta melibatkan pergerakan fisik yaitu otot. Sementara pencernaan kimiawi terjadi di beberapa bagian dalam sistem pencernaan, seperti di mulut, lambung, dan usus halus. Di dalam lambung juga ada enzim yang membantu mencerna makanan yang kalian makan secara kimiawi. Enzim tersebut adalah enzim pepsin yang merubah protein menjadi asam amino, HCl yang membantu kerja enzim pepsin dan juga bertugas membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Proses penyerapan terjadi setelah pencernaan. Setelah makanan dipecah di dalam dinding saluran pencernaan dan menjadi molekul nutrisi, maka nutrisi tersebut akan diserap dan dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Proses penyerapan makanan terjadi di dalam usus halus, sementara usus besar mengeliminasi sisa-sisa makanan yang tak diserap untuk kemudian dibuang. Fungsi organ-organ pencernaan. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil, sementara lidah berfungsi untuk mendorong makanan. Pencernaan kimiawi terjadi ketika kelenjar saliva atau ludah yang ada di dalam mulut menghasilkan enzim yang disebut amilase. Enzim amilase berfungsi untuk memecah pati yang merupakan karbohidrat kompleks menjadi glukosa, yaitu karbohidrat sederhana, sehingga sel tubuh kalian mampu menyerapnya. Esofagus adalah bagian belakang mulut yang terdapat 2 saluran. Yang pertama adalah yang menuju saluran napas yang disebut dengan tenggorokan dan berfungsi membawa udara ke paru-paru, serta satu saluran lainnya menuju saluran cerna dan disebut dengan kerongkongan. Ketika kalian makan, maka katup yang disebut epiglotis akan menutup tenggorokan untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran napas. Makanan akan masuk ke dalam esofagus, yaitu suatu saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Di dalam esofagus terdapat lendir yang membantu melicinkan makanan dengan adanya gerakan otot esofagus yang disebut gerakan peristaltis. Makanan akan didorong masuk ke dalam lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, terjadilah pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung, sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. Cairan pencernaan ini mengandung enzim pepsin yang mencerna protein menjadi asam amino. Cairan pencernaan juga mengandung asam klorida atau HCl yang membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan yang kalian makan. Makanan yang telah dicerna disimpan sekitar 2 jam atau lebih di dalam lambung. Pada saat berada dalam lambung, bentuk makan kalian adalah berupa cairan kental. Tahukah kalian bahwa usus halus kalian panjangnya sekitar 6 meter, tetapi diameternya hanya sekitar 2-3 cm. Oleh karena itu disebut sebagai usus halus atau usus kecil.
Di tempat inilah terjadi proses pencernaan kimiawi paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Ketika sampai ke dalam usus halus, maka makanan kembali dicerna secara kimiawi. Hati dan pankreas mengirimkan zat-zat kimia untuk membantu proses pencernaan tersebut. Hati membuat empedu yang berfungsi untuk memecah lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Setelah itu, dibuat empedu akan disimpan di dalam kantung empedu dan dikeluarkan ketika makanan mencapai usus halus. Pankreas terletak di antara lambung dan bagian awal usus halus untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Setelah pencernaan kimiawi selesai, molekul nutrien siap untuk diserap tubuh. Struktur dalam bagian usus berupa lipatan-lipatan kecil seperti jari yang disebut dengan villi, berguna untuk memperluas area penyerapan. Saat makanan mencapai usus halus, semua nutrisi telah diserap. Yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna, seperti serat atau biji-bijian. Air dan sisa-sisa makanan tersebut dibawa ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Panjang usus besar sekitar 1,5 meter. Usus besar mengandung bakteri baik yang membantu membentuk vitamin K. Akhir dari usus besar adalah rektum, tempat sisa-sisa makanan ditekan menjadi bentuk padat. Sisa makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus.